Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan terkait salah satu tokoh pembaharuan Islam yang ada di Mesir, yaitu Muhammad Rashid Ridho. Tahukah teman-teman bahwasannya pembaharuan dalam Islam merupakan sebuah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi modern. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaharuan Islam disebut juga dengan tajdid. Islam sebenarnya telah memiliki tradisi pembaharuan karena ketika menemukan sebuah masalah baru, kaum muslimin segera memberikan jawaban yang didasarkan atas doktrin-doktrin dasar kitab dan juga as-sunnah. Muhammad Rashid Ridho merupakan salah satu tokoh pembaharuan Islam yang ada di Mesir. Berikut adalah pembahasan bagaimana biografi Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho lahir di Qalamun, Lebanon dekat dengan Tripoli atau Suriah. Beliau dilahirkan pada tanggal 27 Jamadil Ula 1282 Hijriah atau 23 September 1865 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Rashid bin Al-Ridho bin Syamsuddin bin Bahauddin Al-Qolmuni Al-Husaini. Dia dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan keluarga terhormat dan taat beragama. Rashid Ridho memulai pendidikan dengan membaca Al-Quran, menulis, dan berhitung di kampungnya yaitu Qalamun atau Suriah. Muhammad Rashid Ridho masuk ke Madrasah Al-Rashidiyah, yaitu sekolah milik pemerintah di Tripoli untuk belajar ilmu bumi, ilmu berhitung, ilmu bahasa seperti nahwu dan sorof, yaitu ilmu tata bahasa Arab, dan ilmu-ilmu agama seperti akidah dan ibadah. Ketika berumur 18 tahun, Ridho kembali melanjutkan studinya dan sekolah yang dipilihnya adalah Madrasah Al-Watoniyah Al-Islamiyah yang didirikan Sheikh Hussein Al-Ajiz. Sheikh Hussein Al-Ajiz dikenal sebagai orang yang sangat berjasa dalam menumbuh kembangkan semangat ilmiah dan ide pembaruan dalam diri Rashid Ridho. Di kemudian hari, di antara pikiran-pikiran gurunya yang sangat mempengaruhi ide pembaruan Rashid Ridho adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh umat Islam untuk mencapai kemajuan adalah memadukan pendidikan agama dan pendidikan umum. Rashid Ridho juga seorang pengikut tarekat Naqsyabandiyah. Berdasarkan pengalamannya di dunia tarekat, ia menyimpulkan bahwa ajaran-ajaran tarekat yang berlebihan dalam cara beribadah dan berkultusan seorang guru membuat seorang yang mempunyai sikap statis dan pasif. Rashid Ridho meninggal di Mesir 22 Agustus 1935 Masehi. Kemudian dimakamkan di Kairo, Mesir bersebelahan dengan makam gurunya Muhammad Abduh. Teman-teman, dalam pengembaraan ilmiahnya di Mesir, Muhammad Rashid Ridho bertemu dengan salah seorang gurunya yaitu Muhammad Abduh. Pergulatan ilmiahnya dengan Muhammad Abduh menjadikan waktu Muhammad Rashid Ridho semakin sibuk akan menambah pengetahuannya tentang pembaharuan Islam. Dalam suatu kesempatan, Muhammad Rashid Ridho pernah menyampaikan suatu keinginannya yaitu untuk menerbitkan majalah yang diberi nama Al-Manar. Adapun tujuan Muhammad Rashid Ridho dalam menerbitkan majalah Al-Manar tersebut yaitu untuk mengadakan pembaharuan melalui media cetak yang di dalamnya berisikan tentang bidang keagamaan, sosial, ekonomi, pemberantasan tahayul, juga paham bid'ah yang masuk ke dalam kalangan umat Islam pada saat itu, serta menghilangkan paham-paham fatalisme, juga paham-paham yang salah yang pada saat itu dibawa oleh tarekat tasawuf, meningkatkan mutu pendidikan, juga membela umat Islam terhadap permainan politik negara barat. Tidak hanya menerbitkan majalah Al-Manar saja, Muhammad Rashid Ridho juga berinisiasi untuk menuliskan materi-materi kuliah dari Muhammad Abduh yang nantinya akan menjadi tafsir Al-Manar. Muhammad Abduh memberikan materi-materi kuliah tafsir kepada Muhammad Rashid Ridho sampai ia wafat pada tahun 1905 Masehi. Setelah gurunya itu meninggal,
meninggal, Muhammad Rashid Ridho tetap meneruskan menulis sesuai dengan jiwa serta ide yang dahulu pernah dicetuskan oleh gurunya tersebut, yaitu Muhammad Abduh. Pemikiran pembaruan Islam Muhammad Rashid Ridho dapat dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu bidang keagamaan. Pemikiran pembaruan Muhammad Rashid Ridho dalam bidang keagamaan bisa dikatakan sama seperti pemikiran Muhammad Abduh. Kedekatan hubungan antara Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho menciptakan dinamika yang sama. Umat Islam mengalami kemunduran karena tidak menganut ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan banyak paham-paham yang tidak sesuai masuk ke dalam tubuh Islam, seperti segala hurafat, tahayul, bid'ah, jumud, dan taklid. Menurut Muhammad Rashid Ridho, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, yaitu ajaran yang murni dan terhindar dari segala bid'ah yang merongrong ajaran tauhid. Muhammad Rashid Ridho mengatakan bahwa Islam itu sederhana sekali, sesederhana dalam ibadah dan sederhana dalam muamalahnya. Ibadah kelihatannya berat dan ruwet karena dalam ibadah telah ditambahkan hal-hal yang bukan wajib, tetapi sebenarnya hanya sunnah. Ijtihad diperlukan hanya untuk persoalan hidup kemasyarakatan. Ayat dan hadis yang mengandung arti tegas tidak diperlukan ijtihad. Akal dapat dipergunakan terdapat ayat dan hadis yang tidak mengandung arti tegas dan terhadap persoalan-persoalan yang tidak tersebut dalam Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, disinilah letak dinamika Islam menurut paham Muhammad Rashid Ridho. Pendidikan dan ilmu pengetahuan. Muhammad Rashid Ridho sangat antusias memandang kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban barat yang modern. Gambaran terhadap kemajuan teknologi yang dicapai oleh bangsa barat mendapatkan tanggapan positif dari Muhammad Rashid Ridho. Oleh Muhammad Rashid Ridho, ilmu-ilmu pengetahuan umum dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan milik umat Islam. Untuk mencapai tujuannya, dibentuklah Lembaga Pendidikan Al-Da'wah wal Irsyad pada tahun 1912 Masehi di Kairo, Mesir.